Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani anggrek yang kering seperti ini ya. Biasanya karena beberapa faktor, bisa karena ada hama ataupun kekeringan ataupun yang lainnya. Yang jelas kondisinya sudah mengkhawatirkan seperti ini kering. Kita tangani agar nantinya bisa bagus kembali. Seperti yang ini sudah bagus banget. Caranya mudah. Yang pertama tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Jangan lupa ditekan dulu sebelum lanjut. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Kali ini saya akan menanganinya dengan cara yang paling simpel tanpa menggunakan banyak bahan kimia ataupun stimulan yang lainnya, perangsang pertumbuhan akar, daun dan yang lainnya. Ini cara yang paling sederhana. Kita bongkar dulu. Jika sudah tidak memungkinkan anggrek tumbuh di media ini dan pot yang sebelumnya, kita bongkar aja, dibongkar aja, potong semua bagian akar yang sudah tidak aktif. Jika akarnya masih bagus tidak usah dipotong ya. Kalau akarnya sudah tidak aktif, sudah tidak memungkinkan untuk tumbuh, dipotong aja. Yang penting pastikan ada beberapa yang masih hijau, yang masih berair, tidak busuk. Jika sudah kering total itu sudah tidak mungkin diselamatkan lagi. Kalau masih ada yang basah itu masih bisa kita selamatkan. Potong seperti ini aja. Jika pada salah satu batang atau beberapa batang membusuk, kita buang juga batang yang busuknya agar tidak menyebar. Jika tidak membusuk tidak apa-apa, gak usah dibuang. Kalau batangnya kering itu tidak apa-apa. Nah, sudah seperti ini aja. Jika kita gantung, saya memakai cara yang simpel ya, tidak terlalu banyak memakai bahan stimulan. Cara seperti ini aja untuk anggrek dendrobium ini bisa tumbuh kembali ya. Kita gantung di tempat yang teduh, yang sudah jadi sebelah sini misalnya nih. Nah, kita gantung di tempat yang seperti ini aja, boleh di pagar rumah ataupun di mana aja, yang penting teduh, dan usahakan disiram setiap hari. Jika memungkinkan disiram sehari 2 kali ya, pagi atau sore, tapi setidaknya disiram setiap hari. Nanti dalam beberapa bulan ke depan akan tumbuh kembali tunas baru. Nah, ini sudah mulai panjang tunasnya. Yang seperti ini bisa kita pindahkan ke tempat penanaman yang baru, boleh di pot ataupun di papan pakis ataupun di mana aja. Jika kita menanam di papan pakis, kita bisa langsung tempelkan aja seperti ini. Jika teman-teman memungkinkan untuk menyiram setiap hari, tidak diberi pelembabun, tidak apa-apa, masih bisa hidup subur. Tapi jika tidak memungkinkan menyiram setiap hari, kita bisa tambahkan pelembab, boleh dari apa aja, dari moss hitam ataupun dari sphagnum moss ataupun sabut kelapa dan yang lain-lain, tidak masalah. Yang penting seperti ini ya cara penanamannya. Bagian pangkal akar tidak ikut terkubur agar menghindari pembusukan. Tinggal diikat aja pakai tali apa aja boleh, mau pakai benang yang berwarna hitam biar tidak terlalu mencolok ya, ataupun mau memakai tali plastik seperti ini tidak masalah. Sudah jadi, tinggal kita simpan di tempat yang cocok. Untuk dendrobium dia membutuhkan cahaya matahari berkisar 70-80%. Jangan terlalu gelap karena kurang bagus pertumbuhannya. Untuk batang yang lama seperti ini dibiarkan aja, tidak apa-apa jika menanamnya di papan pakis karena posisinya digantung ya atau ditempel. Sedangkan untuk penanaman di dalam pot, jika dibiarkan seperti ini kan cukup sulit kita menanamnya. Kita potong aja karena memang sudah tidak produktif lagi batang yang lamanya. Kita bisa potong, lalu kita tanam di dalam pot. Untuk cara penanaman kurang lebih sama seperti yang tadi. Intinya bagian pangkal batang dan pangkal akar ini jangan dikubur agar tidak busuk. Nah, seperti ini aja cukup. Tambahkan media tanam.
seperti ini aja udah cukup penanamannya. Dan untuk waktunya sampai berbunga kembali biasanya memakan waktu selama 1 tahun dari sini. Untuk Dendrobium rata-rata dari satu tunas seperti ini 5-6 bulan dia mencapai ukuran dewasa untuk batang yang satu. Dan untuk berbunga biasanya tidak berbunga dari batang yang ini, dari tunas pertama. Dia dari tunas kedua atau ketiga baru kita bungakan. Dan kalaupun bisa berbunga dari tunas pertama, ya sebaiknya jangan dibungakan, dibuang aja spike-nya. Karena jika dibiarkan berbunga dari tunas pertama, batangnya terlalu kecil, bunga yang dihasilkan kurang maksimal, dan juga pertumbuhannya terhambat. Jadi jika beberapa minggu ke depan batang yang ini tumbuh spike, batang yang pertama, tunas pertama, sebaiknya kita potong, kita buang agar tunas barunya besar. Setelah tunas barunya besar, dia bisa berbunga dengan maksimal. Untuk penyiraman cukup signifikan atau cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek kita. Dan untuk penyiraman itu tidak sama pada setiap jenis anggrek, pada setiap jenis media tanam. Misalnya untuk yang ini, media tanam yang cukup poros, ini harus disiram setiap hari agar pertumbuhannya bagus. Tidak disiram selama seminggu pun ini masih bisa bertahan kalau untuk anggrek Dendrobium, jika akarnya sudah merambat ke media tanam, ke papan pakis ataupun yang lainnya. Tapi pertumbuhannya akan terhambat. Jadi idealnya jika kondisi seperti ini, cara penanamannya di papan pakis dengan mos hitam atau akar dari pohon kadaka, akar dari pakis hutan cukup poros, sehingga harus disiram setiap hari. Siram sehari 2 kali lebih bagus. Sedangkan untuk media tanam yang cukup bagus menyerap airnya seperti sphagnum moss ataupun coco chips. Untuk yang ini saya memakai beberapa jenis media tanam, ada sphagnum moss dan juga coco chips. Disiramnya jangan setiap hari, karena jika disiram setiap hari akan busuk. Jadi dia butuhnya lembab, untuk anggreknya butuhnya lembab, tidak becek. Untuk yang seperti ini idealnya disiram seminggu sekali, 4 hari sekali atau seminggu sekali, tergantung kondisi media tanam. Jadi penyiraman menyesuaikan dengan kondisi media tanam, juga kondisi anggreknya. Makanya tidak ada patokan harinya. Jika teman-teman tanya, Kang, nyiram berapa hari sekali, itu tidak bisa saya jawab dengan pasti karena menyesuaikan dengan kondisi media tanam dan juga anggreknya. Kita ambil sampel lagi. Nah, untuk yang ini full sphagnum moss. Ya, ini full sphagnum moss. Menyiramnya seminggu sekali, 4 hari sekali atau sampai seminggu sekali. Untuk yang ini masih bibitan juga sama, full sphagnum moss. Menyiramnya jangan terlalu sering. Satu lagi ada yang masih pakai sphagnum moss, full sphagnum moss, tapi disiram setiap hari. Yang ini seminggu sekali, sedangkan yang ini setiap hari. Kenapa bisa berbeda? Biarpun memakai media tanam yang sama, sphagnum moss, untuk yang ini plannya sudah jauh lebih besar ukuran plannya. Plan ini tipenya ukuran sedang ya. Sedangkan untuk yang ini tipenya ukuran kecil atau masih kecil, plannya perakaran kurang banyak atau belum memenuhi pot, sehingga masih bisa menahan air lebih lama dibanding yang ini. Untuk plan yang sudah besar seperti ini, biarpun dengan sphagnum moss, jangan kita siram seminggu sekali. Jika disiram seminggu sekali kurang bagus hasilnya, kan kekeringan, dia kekurangan air dan dehidrasi. Bisa kita lihat perakarannya cukup banyak, udah cukup banyak di sini juga. Jadi di media tanam tuh di pot ini selain sphagnum moss, akar juga sudah banyak, sudah cukup memenuhi pot ya, sehingga cepat kering dan harus disiram setiap hari. Jadi seperti itu, penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika ingin mempermudah, kita bisa kelompokkan anggreknya berdasarkan media tanam dan juga pencahayaan tentunya. Anggrek Dendrobium dikelompokkan dengan Dendrobium atau yang sejenisnya, jangan dengan Phalaenopsis, karena kebutuhan sinar mataharinya berbeda. Jika dikelompokkan dengan Phalaenopsis, kita bisa memberikan tambahan paranet untuk Phalaenopsis, sedangkan untuk Dendrobium diberi lebih terang. Dan untuk penyiraman juga dikelompokkan, misal yang tray yang sebelah sini menyiram seminggu sekali. Untuk yang disiram setiap hari kita pisahkan
traynya atau tempatnya, sehingga lebih memudahkan kita dalam memelihara anggrek. Sekarang kita lanjut ke pemupukan. Untuk pupuk yang saya gunakan, saya memakai Gandasil. Ada dua macam, ada yang hijau untuk pertumbuhan dan ada yang merah untuk pembungaan. Untuk kondisi seperti ini kondisinya sedang berbunga, tetap diberi pupuk ya, tapi tidak terkena bagian bunganya. Kita diberikan pupuk di bagian media tanam aja, disiramkan. Ini juga sama, pakai Gandasil merah atau Gandasil B untuk pembungaan. Sedangkan untuk pertumbuhan seperti ini diberikan pupuk Gandasil D untuk pertumbuhan. Jika baru repotting seperti ini, jangan dulu diberi pupuk, dibiarkan dulu selama seminggu agar adaptasi. Jika sudah adaptasi, baik yang di pot maupun yang di pan pakis, kita bisa berikan pupuk pertumbuhan. Caranya disiram ataupun disemprot juga tidak apa-apa. Pada plant dewasa yang sedang berbunga ataupun yang seperti ini bibitan, saya memakai dua jenis pupuk tapi dengan dosis yang sama. Saya biasa memakai pupuk ini 1 sendok makan untuk 5 liter air, itu dosis maksimal. Dan untuk yang seperti ini yang masih anakan, jangan diberikan pupuk sebesar itu, kita kurangin aja setengahnya atau 1/5 dari dosis normal. Nanti naik bertahap, disesuaikan dengan kondisi anggreknya. Jika terasa sulit membeda-bedakan konsentrasi pupuk, kita bisa mengakalinya. Kita membuat satu larutan pekat untuk dewasa, untuk yang ini 5 liter air, 1 sendok makan. Tapi khusus untuk yang masih anakan, masih baby seperti ini, kita siram dulu dengan air bersih. Kita siram dulu sampai benar-benar basah, baru kita pupuk dengan dosis yang tinggi. Jadi kadar pupuknya tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk yang seperti ini yang besar, biasanya saya tidak disiram dulu ya kalau mau dipupuk. Jika mau dipupuk, langsung dipupuk aja, disiramkan dengan cairan pupuk ataupun direndam dengan cairan pupuk, seperti itu. Sedangkan untuk yang kecil seperti ini, seperti tadi, cara mengakalinya seperti tadi. Jadi kita basahi dulu, kita siram dulu, barulah kita pupuk. Atau bisa juga cara pemupukannya kita semprot selewat aja dengan dosis tinggi, tapi tidak terlalu banyak anggreknya. Anggreknya disiram dulu, tetap disiram dulu, kemudian kita semprot atau kita siram dengan pupuk. Seperti itu aja cara perawatan yang biasa saya lakukan. Mungkin teman-teman di luar berbeda caranya, tapi secara garis besar cara penanganannya kurang lebih sama seperti ini. Cara penanganan untuk anggrek Dendrobium yang batangnya sudah kurang bagus, kurang produktif, jadi kita memperbaruinya atau meregenerasinya dari tunas yang baru seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe sekarang juga, dan juga di share tentunya ya jika bermanfaat. Sekian aja dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.